Ku bersyukur hanya padamu, hanya padamu Yesus. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Ku bersyukur, Yesus baik. Haleluya. Shikaralamaya, shikaralamaya, saralamaya, shakaralamaya. Tidak dapat melukiskan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan kepada setiap kami. Kasih yang sampai mati demi kami, bahkan berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun yang luar biasa yang Tuhan sudah sertai kami. Untuk keluarga, anak-anak, istri, orang tua. Terima kasih Tuhan. Mereka ada sebagai bukti kasih-Mu kepada kami. Kalau hari ini adalah hari yang spesial, kami beribadah bersama anak, orang tua, keluarga kami. Itu bukan kebetulan, tapi karena Tuhan mau menyampaikan sesuatu dan kebenaran itu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarkan Roh Kudus yang memimpin. Hamba berdoa buat istri hamba-Mu Jenny, buat anak hamba-Mu Joseph dan Terence yang terlibat dalam pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Supaya kami bisa menyampaikan kebenaran, bahkan kami juga bisa memberikan hal yang memang kami harus saksikan atas keluarga kami demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Puji Tuhan saudara. Hari ini spesial karena saudara beribadah bersama dengan anak-anak. Dan hari ini tidak ada sekolah minggu ya. Dan karena gabung jadi satu, nah sekalian kami juga gabung jadi satu. Istri saya ada di sini ya. Kalau saya sering bawakan firman, saya cerita tentang istri saya. Dan kedua anak saya juga hadir di sini. Ya, nanti mereka akan bersaksi dan sebagainya. Supaya saudara mengerti inilah keluarga kami. Dan khotbah yang paling menantang adalah khotbah di hadapan di hadapan istri dan anak-anak. Karena apa yang disampaikan apakah benar itu yang dilakukan dalam kesehariannya. Saudara, puji Tuhan, beberapa waktu lalu ini mereka sedang libur. Jadi anak saya yang pertama memang sedang libur, jadi enggak bolos, aman saja. Tapi yang kedua kami izinkan, maksudnya kami buat surat izin pelayanan bersama. Gitu, saudara ya, karena memang mereka kemarin dampingin saya pelayanan juga di satu tempat, kemudian hari ini pelayanan bersama, sekalian liburan sebenarnya. Tetapi masalahnya anak saya yang paling kecil sempat beberapa waktu pertama di Jakarta, karena saya memang mereka sekalian ada liburan gitu. Saudara langsung di Instastory. Dan dia berkata gini, holiday. Ditulis di Instastory, holiday. Kemudian istri saya gini, kamu tulis holiday gimana sih? Gitu kan. Teman-temanmu kan lihat, loh katanya pelayanan, ini kok holiday gitu kan saudara ya. Saudara, kadang anak-anak dengan polosnya, kami nggak bohong juga sebenarnya mereka akan pelayanan juga hari ini. Nah, beberapa hari lalu kami nonton Keluarga Cemara. Saudara ada yang sudah nonton Keluarga Cemara? Angkat tangan. Satu, saudara belum nonton ya? Sudah diizinkan lah nonton, bagus, luar biasa. Penulis dari Keluarga Cemara itu adalah Arswendo Atmowiloto. Saudara, Arswendo Atmowiloto, betul. Saudara, waktu dia nonton, dia saksikan, dia nangis. Dia Arswendo sedang anak Tuhan, saudara.
yang pernah masuk penjara gara-gara tabloid Monitor, saudara pasti ingat kalau saudara pada waktu itu. Dan dia adalah penulis tentang keluarga itu. Dan waktu dia masuk nonton, dia dalam kondisi sakit. Sepanjang film itu dia nangis, sampai keluar dia nangis. Dan dia bilang, saya berbahagia untuk bisa nonton film itu. Bahkan kalau saya tahu bahwa keluarga Cemara yang buat Arswendo Atmowiloto, maka bagaimana yang ada di dalam itu termasuk lagu yang salah satu dinyanyikan oleh anaknya yang paling kecil. Lagunya sangat jelas sekali, ada kata-kata sukacita, ada kata-kata damai gitu, saya kelihatan saudara ya. Nah, tapi bukan di situ yang saya sampaikan, bahwa ketika kami nonton, saya dan istri saya juga nangis ya. Ya saya nggak tahu, tapi saya lihat nangis gitu ya. Ketika ada satu scene yang membuat saya itu kaget gitu. Dia begini, suaminya berkata begini, kamu ini tanggung jawab Abah. Saya bukan aktornya, saya bukan Ringo itu ya. Kamu ini tanggung jawab Abah. Kalian semua tanggung jawab Abah. Gitu kan, karena kan Abahnya bangkrut saudara ya. Pokoknya semua tanggung jawab Abah. Terus anaknya yang paling besar bilang begini, lah kalau Abah tanggung jawab siapa? Langsung diam dia nangis. Terus kemudian istrinya peluk suaminya, anak-anak itu peluk. Kami juga mau bertanggung jawab atas Abah. Aduh, langsung matos begitu ya. Kadang seringkali suami, kalian tanggung jawab apa? Lah tanggung jawab siapa? Sebenarnya ada tambahan itu. Allah juga bertanggung jawab atas keluarga saudara. Amin. Ya, baik saudara, hari ini kami bawa firman Tuhan, judulnya generasi anak panah. Ya, saudara, kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 127, sebelum nanti istri dan anak-anak saya maju ke depan, saudara ya. Istri saya kemarin memberikan training di sini, ya, untuk guru-guru sekolah minggu. Mazmur 127, Mazmur 127 ayat yang kita mulai ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Ada beberapa hal yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah anak-anak lelaki. Ini bukan masalah gender, tetapi sebenarnya ini berbicara secara konteksnya adalah anak-anak. Anak-anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Yang pertama saudara tahu konsep ini, bahwa anak kita itu bukan milik kita, tetapi itu milik pusaka Allah. Yang kedua, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, anak-anak itu kalau di tangan pahlawan, itu adalah demikian anak-anak pada masa mudanya. Panah di tangan pahlawan. Jadi anak-anak itu di tangan siapa sekarang? Nah, kalau berbicara tentang ayat ini, maka pahlawan itu yang adalah gibor, itu adalah saudara dan saya sebagai orang tua. Yang percaya katakan amin. Anak-anak itu ada di tangan pahlawan. Dan saudara dan saya adalah pahlawan itu. Nah, kita akan berbicara hari ini tentang pemanah itu. Dan akan berbicara tentang anak panah. Saudara, saya punya pengalaman yang cukup menarik dengan memanah. Ya, saudara, ini the real panah. Gitu ya. Jadi saya pernah satu kali pergi ke sebuah kota, kemudian anak saya melihat arena panah, maka dia, papi ayo kita coba. Akhirnya kami bertiga mencoba panah ini. Dan istri saya seperti biasa 50 plus 20. Sudah tahu maksudnya 50 plus 20? Cari diskon 50% yang plus 20%. Ya, jadi mencari diskonan, kami mencari sensasi saja. Ada experience bukan sensasi. Nah, saudara, ketika saya mencoba memanah, ternyata memanah itu tidak mudah. Ya, saya mencoba dilatih beberapa kali, dan lebih parahnya adalah puji Tuhan, saudara, nggak ada satupun yang nancep.
Loh benar, jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin dari tempat ini ke pintu itu. Kan nggak terlalu jauh. Bukan real panahan benar sebenarnya, maksudnya bukan arena yang benar, tapi dia ada di sebuah mall. Nah sehingga jaraknya nggak usah terlalu jauh. Itu aja saya nggak nancep, satu aja nggak nancep. Terus kemudian karena nariknya juga terlalu berat ya saudara, harus pas, terus kemudian katanya deket mata, lurus. Saya diajarin, ternyata tidak mudah. Saya milih anak panah karena itu banyak anak panahnya, ada panjang, ada pendek. Saya pilih, kemudian mulai saya tarik. Nariknya saja itu berat. Berat sekali. Nah waktu narik berat, terus kemudian yang pelatih di situ bilang begini, Pak ini padahal panah untuk perempuan. Waduh gak enak lagi saya. Saya seperti terhina. Ya. Saya merasa terkoyak hati saya. Terus kemudian mana Pak yang untuk laki-laki? Kemudian saya lihat ada yang lebih panjang, kemudian saya gini, saya tarik, wah gak jadi Pak, ini lebih berat. Untuk anak-anak diberikan yang punya pemilik perempuan, tapi talinya dikendorin. Karena supaya tarikannya enak. Saudara, ternyata tidak mudah. Saya sampai diberi pengikat kulit di tangan kiri. Awalnya saya tidak mau, karena buat apa gitu kan, bukan buat apa Pak, itu kan ada ini. Ada pengikat kulit di sini nih, nah ini kulit nih. Saya bilang buat apa gitu. Nah waktu saya tidak mau, saya coba panah pertama walaupun tidak nancep. Ternyata langsung di tangan sebelah kiri saya langsung ada memar merah. Karena kena kena tali. Zet. Oh tahu saya, pas ini Pak. Baru saya pakai ini kulitnya ya. Dan akhirnya saya menyerah. Sudah saya tinggal anak-anak yang main. Mereka masih lumayan lah, nancep. Walaupun tidak kena sasaran ya. Dan untungnya di sana tidak ada orang. Nah, saudara, kita akan berbicara tentang anak panah. Nah, kalau kita akan berbicara tentang anak panah itu sendiri berbicara anak, saudara, dan pahlawan itu adalah saudara dan saya. Dan dengan hormat saya undang istri saya, Jenny Gunawan. Ya, saya menikah dengan beliau sudah 17 tahun, saudara ya. Dan masih tetap cantik, luar biasa, saudara. Dan kami punya 2 anak yang 2 jagoan, ya, saudara. Jangan ditanya ada yang ketiga enggak gitu ya. Saudara katanya gini, kalau 2 cowok, Pak perlu tambah Pak, harus 3 Pak gitu. Supaya seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, enggak ada kaitannya sebenarnya. Antara 2 dan 3 itu, saudara ya. Malah saya berpikir 12 seperti murid Yesus. Saudara, anak saya yang pertama ini adalah Joseph Michael Tanardi. Ya, dia berumur 15, bulan depan 16 tahun. Dan masih sekolah kelas 1 SMA atau grade 10. Ya. Kemudian yang paling kecil, saya pikir kamu tidur. Ya. Kemarin kalau ada yang penasaran, mana maminya? Ya ini adalah maminya. Karena di WBI kemarin begini ya. Ini kamu nih mirip siapa? Katanya supaya mirip saya. Dia bilang, aku mirip. Oh enggak boleh. Dia tanya, aku boleh duduk? Enggak boleh. Nah kamu berdiri saja. Ya, dia bilang, aku ini mirip mami. Nah kemudian para kaum ibu tanya, maminya mana? Nah ini sekarang ini maminya. Coba kamu bergeser dekat mamimu sini loh. Nah gini ya. Ini katanya seperti maminya, ini seperti papinya. Lengkap lah ya saudara karena urunan ya. Jadi lengkap lah. Tadi mereka tuh duduk, mereka habis pelayanan sesi pertama. Terus mereka tuh tanya begini, Papi habis ini lagi ya? Oh ya nanti jam 10. Oh. Masih berapa kali lagi? Nanti jam 4. Saya melihat gini, saya bilang, Terence, Joseph saya bilang gitu. Makanya papi kalau keluar kota itu dipikir papinya jalan-jalan saudara. Ya, saya bilang ini pelayanan, ini baru 3 sesi, saya bilang gitu. Oh ada sesi lagi ya, kapan bisa tidur? Kapan bisa tidur saudara? Ya, makanya dia tanya kapan duduk. Oke, saudara. Saya akan berbicara tentang anak panah ini. Nah, yang pertama begini saudara. Ini mana mic-nya di mana tuh? Nah tuh, oke. Saudara, anak panah ini ternyata adalah unik sekali. Setiap anak panah
itu ternyata terbuat dari dari bambu yang khusus, bambu yang tidak sembarangan, artinya bahwa anak itu diciptakan begitu berharga, anak itu begitu uniknya, sehingga nyawa manusia itu benar-benar sangat berharga sebenarnya. Saya pernah hitung, saudara, berapa harga nyawa manusia. Ya, maksudnya ngitung ini karena saya baca, bukan saya yang ngitung. Karena ada profesor yang ngitung, cairan saja, cairan saja, itu ketika dihitung bersama dalam prosesnya prosesnya untuk menjadi cairan natrium lah, apalah begitu. Seorang profesor, dia menghitung tidak terlalu mahal, itu cuman 6 miliar US dollar. 600 miliar US dollar. Kalau dihitung itu kurang lebih 8.200 triliun. Ya, satu orang. Ya, belum termasuk oksigen yang kita serap. Jadi kalau utang Indonesia itu 4.400 triliun. Jadi manusia satu ditukar utang masih ada kembaliannya. Ya. Itu berat 75 kilo. Jadi kalau Pak Jokowi tiba-tiba ngomong sama saya, Tony, kamu akan dibayarkan utang, maka saya akan diambil sama Pak Jokowi, dibayarkan utang, berarti nilai saya itu lebih dari 8.200 triliun. Kenapa? Berat saya 112 kilo. Ya, maka Indonesia akan mendapatkan masih ada ribuan triliun lagi gara-gara satu orang. Nyawa itu luar biasa sekali. Jadi nggak boleh main-main. Jadi makanya jangan ditato-tato macam-macam. Itu manusia 8.000 triliun ditato-tato ya. Saya kalau ngomong sama anak-anak begitu. Nah, keunikan mereka itu termasuk sifatnya, karakternya itu unik. Gak bisa dibedakan antara anak yang nomor 1, nomor 2, gak bisa disamakan mereka. Karena mereka ada keunikan-keunikan itu. Nah, diantaranya perbedaan itu adalah seperti ini. Saya ini sukanya makan, kamu kan suka tidur. Loh iya toh, kok suka makan, kamu suka tidur. Gak bisa ngomong. Menurutku makan itu lebih bermanfaat, kamu masukin vitamin. Kalau tidur itu gak ada, vitamin itu gak ada yang masuk. Gak bisa ngomong, itu salah. Tidak ada dalam skenario kayaknya dia. Cepat kurus. Cepet kurus itu tuh kamu buat kamu males, kamu tuh jadi gak bisa. Gak ada vitamin yang masuk, kamu jadi gendut nanti malahan. Ya makan snack. Tuh, snack tambah gendut. Saya ini kan makan tuh yang sehat-sehat. Jadi mereka saja dari kesukaannya aja berbeda loh. Ya, yang dia ini memang suka makan, yang satu suka tidur. Jadi seperti tadi pagi juga kesulitan untuk bangun. Ya, walaupun bangunnya pagi kami doa dan sebagainya, tapi begitu datang di sini langsung begitu ya. Tapi sebenarnya mereka ini keduanya ini suka makan kok. Ya. Nah kita akan dengarkan mereka ini makanan apa yang mereka suka. Aku suka buah durian. Saya suka buah mangga. Gak enak durian. Durian itu ya, bayangkan kamu buka itu, terus kamu makan dalamnya. Wah itu rasanya. Gak enak. Durian. Baunya aja gak enak. Dari buah saja mereka berbeda ya. Satu suka durian, satu suka mangga. Dan ini kalau dia suka mangga, saya juga suka mangga. Maminya suka durian, orang suka durian. Tapi maminya yang luar biasa, suka durian dan mangga. Kan gitu, hebat toh? Ya kan dia mix katanya, nanti dia akan karena di dalam perut itu katanya apa yang disukai oleh ibunya akan nurun gitu kan. Nah saya nggak tahu saya suka apa, nurun kemana juga karena di dalam perut saya nggak ada mereka. Nah jadi sekarang dari hobi, kita kan lihat mereka punya hobi juga yang berbeda. Saya itu lebih suka menggambar. Kamu suka olahraga toh? Kamu lebih suka basket gak toh? Koko lebih suka gambar. Jadi di kamar aja Koko gambar itu lebih bagus. Ada hasilnya. Kalau kamu basket apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Hasilnya aku tinggi. Mana tinggi? Aku lebih
tinggi. Umur berapa? Umur berapa? Bagusan gambar, kamu jual Tit. keluar. Dari hobi mereka bisa berbeda ya. Jadi memang tapi mereka ada kesamaan, beberapa hal sama ya. Ya, tapi ada hobi yang mereka berbeda. Nah, disitulah letaknya saudara bahwa kita nggak bisa menyamakan, kasihan nanti ini ya. Ton. Peluan dulu, peluan, jangan bertengkar. Iya, oke. Saudara, mereka satu kesamaannya, kalau mereka ada maunya mereka sangat kompak sekali. Mereka ini kalau ada maunya, kita beli ini bilang sama papi, ayo. Mereka bisa kompak sekali ya. Nah, atau mereka pengen es krim sama-sama, mereka akan kompak dalam hal urunan. Atau dalam hal angpau begitu mereka akan kompak sekali. Saudara, disitulah keunikannya ya masing-masing dan istri saya akan menjelaskan. Seringkali kita melihat anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda. Pernah nggak suatu kali mungkin tercetus dari ucapan kita bilang, kamu kok nggak kayak kokomu sih? Kamu kok nggak kayak adikmu sih? Pada dasarnya setiap anak itu unik dan berbeda, amin. Jadi kita nggak bisa membandingkan mereka. Kenapa? Karena memang tidak ada yang sama persis. Semua ciptaan Tuhan yang unik dan berharga di mata Tuhan. Nah, membandingkan mereka itu akan membuat satu luka yang dalam karena itu akan melukai mereka. Ya, jadi Bapak Ibu jangan bandingkan mereka dengan siapapun, dengan teman mereka, apalagi dengan tetangga. Ya. Karena setiap mereka ini unik, diciptakan unik. Bahkan kalau kita ngomong tentang beberapa penelitian bahwa kembar aja tidak ada yang diantara mereka yang bisa benar-benar sama persis. Mereka benar-benar berbeda. Oleh karena itu anak panah, kalau mereka itu anak-anak itu benar-benar unik, punya talenta khusus, mereka punya kemampuan khusus, mereka punya hobi yang berbeda dengan saudara. Bahkan mereka juga mungkin punya sifat yang berbeda. Itu kita nggak bisa membandingkan karena tadi istri saya berkata bahwa jika kita membandingkan itu sama dengan melukai. Jangan sekali-kali apalagi membandingkan dengan orang lain. Kamu seperti dia loh, juara begitu. Kemarin ada kesaksian dari salah seorang teman saya bahwa dia sangat antusias untuk anaknya, kungkungnya itu sering marah dengan cucunya. Karena di Australia ini cucunya nilainya cuman ya nggak bagus-bagus amat. Sehingga setiap kali di rumah kungkungnya, si cucu yang kuliah ini dia selalu bertengkar. Satu kali ketika pertengkaran terjadi, teman saya ada di tengah-tengah. Nah, mereka bertengkar. Nah saat bertengkar itu, teman saya ini bingung. Dia mau bela papahnya, nanti anaknya luka. Dia mau bela anaknya, menyakiti papahnya. Maka yang terjadi adalah apa? Tiba-tiba anaknya masuk kamar, duar. Terus kemudian kungkungnya gitu, itu anakmu, duar. Nah, terus dia diem aja. Malam itu gak ngomong apa-apa, dia dengan istrinya. Dan saudara, pada malam itu juga adiknya dia telepon ke papanya, yaitu ke kungkung ini. Bahwa ada seorang anak itu bunuh diri, saudara. Karena tuntutan yang besar kepada anaknya, dia sudah lulus dan bahkan mendapatkan nilai yang baik. Ternyata bunuh diri dia nggak kuat dengan tekanan. Karena dia dibeda-bedakan, dia dibanding-bandingkan. Kamu kok nggak bisa seperti itu? Dan itu dia stres, bunuh diri, saudara. Saudara, anak ini bukan milik kita. Milik siapa, saudara? Milik Tuhan, karena itu adalah milik pusakanya dia. Jadi anak itu begitu berharga dan anak itu harus saudara, dan dia diasuh dengan harus penuh dengan kasih, bukan dengan kekerasan, saudara. Ya, kemudian ini ada gambar, saudara. Gambar ini adalah binatang-binatang yang cukup spektakuler, cukup gede. Yang pertama ini adalah gambar, ini gajah, maaf ini gajah, tadi pagi saya kayaknya keliru, itu bukan badak. Ini gajah,
kemudian ini beruang, ini rusa, dan ini buaya. Dengan apa mereka membunuh binatang ini? Ternyata dengan panah. Bukan dengan bom, tapi ternyata dengan panah. Nah, panah itu ternyata adalah senjata yang sangat mematikan. Artinya apa, saudara? Bahwa anak-anak kita ini sangat efektif dan sangat luar biasa, itu bisa melakukan sesuatu yang orang tua nggak bisa lakukan. Jangan bilang begini, oh bisa ngantriin saya Pak kalau saya nggak bisa antri, bukan itu. Tapi ada satu kuasa yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita untuk dia bisa melakukannya. Yang kita mungkin jarang bahkan takut untuk melakukan. Mereka bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Silakan. Oke, jadi waktu itu pulang dari resesan, saya pesen ojek online. Ojek online saya pesen, saya naik ojek online itu sambil pegang HP gitu kan. Terus drivernya ojek online itu mikir saya main game gitu kan. Terus dibilang sama bapaknya gini, enak ya sekarang dikasih main game aja sudah bisa tenang. Anak saya itu di rumah saya kasih main game seharian, sudah nggak keluar-keluar, nggak nakal-nakal di sekolah. Terus saya bilang sama bapaknya, Pak, tapi segala sesuatu yang terlalu itu nggak baik Pak, apalagi terlalu banyak main game itu jadi ngerusak Pak, jadi anaknya nanti bisa rusak Pak gitu. Nah terus bapaknya, oh iya makasih gitu kan. Singkat cerita akhirnya sampai di tujuan, bapaknya bilang, ya udah nyok, ojeknya nggak usah bayar gitu. Jadi situ kan, tapi saya berharap dari yang saya sampaikan ke bapak itu bisa menjadi rema gitu. Coba bayangkan aja misalnya yang menyampaikan seperti itu, misalnya papi gitu yang nyampaikan ya, nanti anak bapak bisa rusak, terus nanti bapaknya bisa kayak nggak terima dong. Tapi kalau misalnya yang menyampaikan anak-anak malah bayar double ya. Bayar double. Terima kasih. Saudara, kadang anak-anak itu dengan beraninya, dengan polosnya untuk melakukan hal-hal yang dimana mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan gitu. Kadang menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan ataupun menegur begitu. Oke. Oh iya, saya sampai ini. Saya ingat waktu itu anak-anak masih sangat kecil, kita pernah makan gitu ya di sebuah kafe. Nah kalau di sebuah kafe itu ada di bagian depannya ada panggung dan ada kayak live music gitu. Ya, nah kami kasih ngobrol dan kami tidak memperhatikan anak-anak kami kemana. Tiba-tiba kami sayup-sayup terdengar, haleluya gitu ya. Dan ternyata anak kami sudah naik ke panggung dan kemudian dia ngode pemain musiknya gitu ya. Pakai kayak udah kayak itu WL di gereja gitu ya. Dan dia bilang nyanyi haleluya gitu ya. King Kong badannya besar gitu ya. Kemudian pemain musiknya bilang gini, nggak tahu itu lagu apa gitu ya. Saya nyanyi ya nanti ikuti gitu ya. Nah saya percaya kita mungkin tidak seberani itu. Bahkan anak saya yang lain pada saat ijong tuh berarti susu sakit gitu. Kemudian kami menanyakan kondisinya seperti apa. Waktu itu ketemuan lagi malam Imlek gitu ya, makan di mall. Di luar dugaan ternyata anak saya bilang, Ikung panggilnya, Ikung harus berdoa. Ya, saya sudah gini, aduh gimana ini nanti kalau marah, kalau tersinggung gimana. Tapi di luar dugaan, bukannya marah, uncle saya malah bilang, lucu anak ini, pinter. Kalau gitu doanya bagaimana? Gini Ikung, berlutut sini Ikung. Ya, jadi malah om saya yang jauh lebih tua dari saya itu disuruh berlutut, gitu ya. Dia masih sangat kecil, sini Ikung. Kemudian dia tumpang tangan atas om saya gitu ya. Dan dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus sembuh gitu. Saya membayangkan itu om saya pasti sudah marah gitu ya, bayangan saya. Dan saya dan suami ngacir, sembunyi di balik tiang, apa yang terjadi gitu ya. Ternyata di luar dugaan, malah Ijong saya ini malah ketawa-ketawa. Pinter, anak ini pinter. Anak-anak itu bisa dipakai Tuhan untuk lakukan sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Tapi anak-anak bisa menjadi partner kita untuk melakukan amanat agung. Pergi dan jadikan semua bangsa murid. Amin. Ini anak saya pernah ngomong sama bobonya waktu nonton
itu apa Kwan Im itu apa film itu dewa-dewa itu. Duduk di samping bobonya dan dia bilang gini, "Boh, sesat ini. Setan. Setan dilihat atau bobo gitu." Terus kemudian bobonya coba sudah bisa bayangkan kalau saya di samping mertua saya terus ngomong, "Setan ini mah, setan." Keluar. Itu mama saya kan berkata gini, "Kamu yang setan," gitu kan. Bayangin, dan senyum-senyum saya percaya bahwa ada banyak hal yang seperti itu. Seorang anak kecil di India yang habis pulang sekolah minggu, dia dapat firman dari guru sekolah minggunya tentang kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan bisa memindahkan gunung. Bahkan bisa membangkitkan orang mati. Saudara boleh percaya apa enggak, waktu dia pulang temannya meninggal di tetangganya, itu temannya itu tetangganya meninggal. Wah, dia sedih sekali karena dia teman dekat. Saudara, yang luar biasa adalah dia masuk ke rumah itu, kemudian dia berkata dengan ayahnya, ayah dari temannya, dia berkata, "Om, boleh enggak saya doakan?" Ya karena sudah meninggal, saudara. Ya dia dalam ini maksud baik, ya sudah. Saudara, apa yang dilakukan oleh anak ini, kemudian dia bisikin temannya sambil begini, "Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit." Bangkit enggak, saudara? Enggak bangkit. Terus dia doa lagi, "Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit." Enggak bangkit loh. Itu kalau kita langsung pulang, dan kita akan berkata begini, "Ini mungkin sudah waktunya, ya. Om, saya pulang dulu, Om." Gitu ya. Ini anak saudara luar biasa. Ini kesaksian yang saya sering sampaikan. Dan dia bilang dengan ayahnya anak ini, dia berkata, ayah temannya, "Om, boleh enggak sekali lagi?" Ya dia bilang, "Ya silakan," gitu. Dan yang ketiga kali temannya bangkit. Bangkit. Iman mereka itu loh. Ini kok hujan toh, dalam nama Tuhan Yesus, mau hujan ya berhenti gitu. Saudara berani nggak ngomong yang gitu? Anak itu dengan polosnya yang iman dia miliki, dia bisa menjadi senjata yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Kita jangan sia-siakan anak saudara dan jangan remehkan mereka. Dia akan menjadi senjata yang sangat mematikan. Oke, berikut. Kami sering bergurau juga gitu ya. Mohon maaf kalau ini tidak ada maksud tidak mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu gitu. Kami sering kalau lagi jalan ke mall gitu, lagi mencari parkiran kita sering bergurau. Siapa nih yang PDP? Ayo yang PDP doa gitu. Bapak Ibu tahu PDP? Pendeta doa parkir. Dan kalau nanti kita mau makan ada yang PDM, pendeta doa makan. Ya, just kidding. Ya. Oke, kemudian anak panah berikutnya adalah saudara, anak panah itu perlu setiap hari oleh pemanah yang luar biasa itu harus diolesin, saudara. Artinya diolesin itu dia diolesi dengan, kalau dia dari bambu yang khusus maka harus diolesi dengan kayu abasia. Kayu abasia ini adalah kayu yang untuk mengolesi anak panah, sehingga ketika dia dioles akan mengeluarkan minyak sebenarnya. Digesek-gesek gitu akan keluar minyak. Minyak ini akan berguna untuk apa? Minyak itu akan berguna untuk melenturkan dari anak panah itu sekaligus menguatkan. Karena anak panah itu begitu dilepas sebenarnya, saudara, maka dia akan melengkung. Dia akan melengkung begini. Nah, ketika dia melengkung, maka dia harus dengan secara lentur dan cepat, dia harus kembali lagi lurus. Untuk supaya bisa menancap. Nah, bisa melentur dan dia lurus ini adalah daya kelenturannya akan ditentukan seberapa sering diolesin itu, minyak itu. Artinya apa, saudara? Anak saudara dan saya memerlukan yang namanya urapan, memerlukan yang namanya doa, dan memerlukan yang namanya firman Tuhan. Setiap hari mereka. Nah, ini kesaksian anak saya yang paling kecil nih. Oke, jadi seisi keluarga saya itu setiap pagi jam 5 itu mengadakan saat teduh. Ya meskipun jam 5 saya kadang nggak bisa bangun, tapi malah tidur gitu. Terus akhirnya saya dibanguni. Setelah bangun terus saya melakukan saat teduh. Terus
ya lama-lama ya tidur gitulah. Terus sampai pernah di hukum mama tuh nyatet ayat hari itu 3 kali. Tapi juga kadang saat saya ketiduran, mami selalu kayak Teri bangun gitu. Terus pas bangun tidur lagi gitu. Terima kasih. Kayak lagunya Mbah Surip aja ya Bapak Ibu. Oke. Kak Tony dulu. Jadi tidak mudah saudara untuk membawa anak-anak ini saat teduh pagi. Kami benar-benar struggling untuk mengajak mereka itu misbah keluarga. Sampai alarm mereka ini, mereka berdua punya alarm khusus. Alarmnya itu adalah suara saya. Jo bangun Jo bangun, ayo bangun. Ini saya ngomong sama dia juga punya. Ter bangun. Karena buat saya gini, daripada saya bangunin lebih baik mereka pakai alarm langsung datang gitu kan. Untuk kami berdoa bersama. Minggu pertama, puji Tuhan, aman. Minggu kedua, enggak bangun juga. Saya tanya, kenapa kamu enggak bangun? Saya tahu kalau itu alarm. Jo bangun Jo. Nah waktu saya buka pintu, serak gini, bisa bangun loh dia. Loh saya tanya, apa bedanya? Ya bedanya ada suara pintu buka, Pap. Teriak, Jo bangun Jo, dia bangun. Semua bangun saudara kalau dengar suara saya. Ya, apa saya perlu tambah sound baru? Teriak, terus bangun saudara. Ini nggak mudah, tapi kita sebagai orang tua harus mengurapi mereka, ajar mereka berdoa dan baca firman Tuhan. Amin saudara. Setiap pagi mereka harus mendapatkan itu, karena mereka perlu perlindungan, perlu urapan, kekuatan dari Tuhan, dan mereka perlu takut akan Tuhan. Bahkan kita nggak bisa menjangkau mereka, mata kita juga terbatas, telinga kita terbatas, tangan kita terbatas. Tapi perlindungan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Amin. Dan bahkan kami juga mengajarkan mereka untuk membawakan firman Tuhan di dalam renungan di mesbah itu. Di mesbah keluarga. Kalau anak saya yang paling kecil ini tiap hari Selasa. Ya, saya Senin, kemudian saya duduknya di sini. Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu. Sabtunya kita enggak. Ya, Sabtu Minggu kami berdua. Ya, padahal saya berikan jatah cuman kamu khotbah seminggu cuman sekali. Ya. Dan biasanya yang curang adalah mereka cuman baca ayatnya, yang khotbah disuruh saya. Ini mereka nih, sudah ayo Pi, apa Pi, tambahannya Pi, gitu kan ya. Oke. Oke, yang kami mau tambahkan, mau ceritakan adalah kadang kita berpikir doa itu seperti sesuatu yang kebiasaan orang dewasa. Tapi di dalam saat teduh dengan anak-anak, mari kita libatkan mereka secara aktif. Ya, misalkan dengan mereka yang pilih lagunya, kemudian gaya doanya mereka yang pilih juga gitu ya. Jadi waktu mereka kecil, kalau sekarang sudah bakal penyet beneran gitu ya, kita bisa doa model-model. Oke, kita doa model panda penyet. Wah ya, nah itu pandanya tumpuk-tumpukan gitu ya. Kalau sekarang sudah bukan panda, mungkin beruang. Kemudian yang berikutnya lagi misalkan, gaya pesawat terbang. Ya, nah saya ingat banyak sekali yang kita bisa make fun gitu ya. Kita lakukan doa itu dengan cara yang menyenangkan. Satu kali pernah saya tanya, ayo kamu yang pilih lagunya. Anak saya waktu itu masih kecil yang Jojo. Kemudian dia bilang, Mami mau nyanyi lagu Layang Kupu. Gitu. Layang Kupu, yang mana lagunya? Itu Layang Kupu, di sekolah minggu kita nyanyi Layang Kupu. Oh oke, ya sudah kalau gitu kamu yang mulai nyanyi ya, kita ikut. Ya, oke gitu. Terus kemudian dia mulai angkat tangannya, mulai digerak-gerakkan. Inilah yang kupunya. Tahu Bapak Ibu? Hati sebagai hamba ya. Kita lihat bagaimana lagu itu penting sekali disesuaikan dengan usia anak gitu ya. Nah hati sebagai hamba mungkin bagi anak saya waktu itu masih kecil, dia nggak ngerti apa gitu. Tapi yang dia tangkap adalah layang kupu gitu ya. Jadi dia nyanyi sambil bergerak-gerak seperti kupu-kupu. Kalau kamu apa? Nah, setiap pagi mereka selalu minta pengurapan Tuhan.
sebelum mereka berangkat sekolah, mereka akan datang, papi, urapi. Papi, walaupun setiap saat teduh mereka doa berkat, tapi untuk pengurapan khusus untuk mereka berangkat sekolah selalu mereka minta. Kalaupun ada kelupaan mereka pasti turun, kemudian papi urapi, belum papi urapi. Kadang kalau dia yang lupa lagi, ini kan sudah saya bilang gitu. Diurapin dalam nama Tuhan Yesus kamu diurapi. Terutama kalau ujian makin kenceng. Papi. Dan kata mereka kalau didoakan dan tidak didoakan itu katanya beda di sekolah. Saya tidak tahu bedanya apa, tapi puji Tuhan kita percaya saat kita orang tua mendoakan anak-anak, maka ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Amin saudara. Siapa yang di sini memberkati anaknya tiap pagi angkat tangan? Lu gak apa-apa jujur aja. 1, 2, 3. Atau mulai hari ini besok saudara pagi anaknya sekolah baris. Kalau anaknya 12 enak sekali saudara. Plak gitu saudara ya. Ya berkat anak cucunya berkati. Orang tuanya kesibukan masih ngorok gitu ya. Ya udah emaknya, kungkungnya. Udah gak apa-apa berkatin. Sudah mendapatkan otoritas juga untuk itu. Ya lakukan pengurapan kepada anak-anak saudara dan saya. Nah kemudian berikutnya saudara. Anak panah itu dibuat, jadi anak ini diciptakan oleh Tuhan itu karena sebuah tujuan. Gak ada yang namanya anak panah itu hanya sebagai hiasan saudara. Nah ini istri saya akan menjelaskan, silakan. Ya, suatu kali kami kedatangan tamu hamba Tuhan dari King's Kids Internasional yang tinggal di tempat kami gitu ya. Nah kita berinteraksi seperti biasa dan saya tanpa sadar teman saya ini nanya kepada anak saya, kamu besok besar mau jadi apa? Gitu ya. Dan kemudian saat itu kalau dulu kecil dia ditanya dia akan bilang, oh saya mau jadi tukang cukur rambut. Kenapa? Karena pegang-pegang kepala langsung dapat duit katanya gitu ya. Kalau yang kecil bilang kemudian kalau Jojo dia bilang sama teman hamba Tuhan ini bilang saya mau jadi kayak papi. Kenapa? Iya enak, keliling-keliling terus, jalan-jalan terus katanya ya. Kalau yang kecil bilang pengen jadi kayak papinya, kenapa? Karena kerjaannya cuma main-main. Loh kok bisa main-main? Main balon, main boneka, main sulap, katanya gitu ya. Nah sepertinya siapa orang tua mana yang gak bangga kalau anak-anak itu pengen jadi seperti papa mamanya, betul ya? Tapi tujuannya kalau misalkan alasan mereka itu salah, nggak bisa kita biarkan saja. Tapi kita harus luruskan supaya itu benar-benar mencapai satu tujuan. Tujuan yang Tuhan kehendaki dan bukan tujuan yang kita sebagai orang tua kehendaki. Amin. Ya, silakan. Saudara, karena mereka adalah milik pusaka Allah, maka rancangan Allah biarkanlah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang saya katakan amin. Bukan rancangan dan kemauan kita, tapi adalah rancangan dan kemauan Tuhan. Seringkali kita menginginkan sesuatu kepada anak kita, kami mengerti itu. Bahkan tidak jarang anak-anak ini dianggap sebagai aset ekonomi. Kenapa aset ekonomi? Karena nanti kalau mereka ini sudah disekolahkan, dibesarkan. Kalau aset ekonomi maka kalau besar, nanti dia akan menjadi timbal balik supaya mendukung ekonomi orang tuanya. Jadi dia seperti aset ekonomi. Dan kemudian yang kedua, bahkan seringkali terjadi adalah ketika mereka mau menikah atau mereka lagi dekat dengan orang lain, maka kita akan lihat siapa dia, lebih kaya enggak, lebih berada apa enggak. Kenapa? Karena siapa tahu yang pertama bisa memperbaiki keturunan, yang kedua menambah modal orang tua. Karena lumayan ini bisa ya antara mertua ini antar besan ini atau jimu ya, kita bisa saling modal, oke percaya kita buat perusahaan lebih gede. Anak menjadi aset ekonomi, tetapi padahal anak ini adalah pusaka milik Tuhan. Jadi milik Tuhan artinya Tuhan yang mau tentuin, mau ngapain. Anak saya sekolah di sebuah sekolah Kristen yang saya ketemu dengan ketua yayasannya. Dan saya bersyukur di sekolah ini dia cuma mengatakan begini, Pak Tony, saya rindu setiap anak di sekolah ini ketika dia memilih jurusan nanti kuliah, cuma satu ujungnya. Mereka mendengar suara Tuhan kemana mereka harus pergi.
saya sangat senang dengan sekolah ini. Dan saya bilang, Pak, kita sama-sama bimbing, Bapak bimbing lewat sekolah, saya bimbing lewat keluarga kami. Bahwa anak ini harus mendengar suara Tuhan. Tuhan, saya mau kemana? Kalau mau kerinduan saudara, banyak. Ada yang ingin jadi pemain piano lah, apalah. Tetapi biarkan Tuhan yang terjadi. Yang menentukan apa yang ingin Tuhan inginkan dalam hidupnya. Amin saudara. Ya, terima kasih sayang. Boleh kembali ya. Nah, dadah. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kedua anak saya. Yang satu sudah lewat dulu. Ya, baik saudara. Sekarang saya akan berbicara tentang anak. Selain anak, saya akan berbicara tentang orang tuanya. Nah, saudara, ada syarat-syarat sebagai orang tua ketika kita mau membesarkan dan mendidik mereka. Karena kita sudah mempersiapkan yang namanya anak-anak itu sebagai anak panah, maka kita sebagai pemanahnya. Nah, yang sebagai pemanah, yang pertama syaratnya apa saudara? Tidak boleh buta. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua buta, saudara tidak akan pernah bisa tahu sasarannya kemana. Artinya Tuhan maunya kemana, arahkan ke sana. Saudara juga nggak tahu, saudara juga nggak bisa lihat anak panahnya ngapain. Anak panahnya adakah yang rusak, apakah ada perlu diolesi, saudara nggak tahu. Buta artinya bahwa sering kali kita menutup mata sebuah kebenaran demi kebenaran yang dibukakan. Ketika cukup ekstrim saya berkata begini bahwa anak ini bukan milik kita tapi milik pusaka Allah. Itu kadang ada beberapa yang shock. Oh bukan Pak. Gitu. Ada yang mereka kaget. Enggak begitu. Nah ketika misalkan saya berbicara kemudian bahwa dia ada rencana, Tuhan punya rencana pribadi. Tuhan punya rencana khusus buat anak saudara dan saya. Dan itu bukan rencanamu. Shock. Kaget lagi. Saudara kebenaran demi kebenaran dibukakan. Mata saudara dibuka. Maka saudara akan melihat bahwa sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat anak saudara dan saya itu benar-benar luar biasa. Amin saudara. Jadi mata mesti dibuka bahwa lewat firman Tuhan, lewat ketika saudara firman Tuhan saudara baca, saudara renungkan dan saudara bisa terbuka matanya, saudara akan melihat hal-hal yang spiritual. Hal-hal potensi pada anak yang kelihatan itu adalah hal-hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan pada mereka. Seorang pemanah tidak boleh buta. Ya tadi pagi saya juga ngomong tentang hal ini bahwa ketika seorang pemanah yang hebat berkumpul itu, kemudian orang Amerika mengambil anak panahnya dan kemudian melesatkan anak panahnya, kemudian dia berhasil menancapkan anak panah itu di sebuah apel di atas kepala seseorang. Cep, kemudian dia teriak sambil ngangkat tangannya. I am the champion, the winner of the champion katanya. The champion of Olympic katanya gitu. Dia katakan bahwa aku ini juara Olimpiade. Kemudian yang dari Inggris nggak mau kalah, kemudian dia tembakkan anak panahnya dan tidak terjadi apa-apa. Semua berkata, terus kemudian juri berkata, tunggu. Kemudian dilihat itu anak buah apelnya, ternyata yang terkena bukan buah apel, tapi batang di atas buah apel. Wah, heboh. Terus kemudian orang Inggris kemudian angkat tangan berkata, I am Robin Hood katanya. Kemudian orang Indonesia ambil anak panah, dia tembakkan, cas, kena mata. Kena mata yang tidak, cup, aduh, langsung buru-buru dia angkat tangan berkata, I am sorry. Katanya gitu. Karena kena di matanya. Saudara, seorang pemanah nggak boleh buta. Ya. Yang kedua adalah seorang pemanah harus mengenal musuh dan musuh dan sekitarnya. Yang apa? Lingkungan anak saudara, di mana dia berteman, mana yang jahat, mana yang nggak benar. Tadi saya baru makan, ya, cukup makanan yang enak tadi pagi. Kami sarapan, kemudian ada anak makan bersama keluarganya, di depannya ada tab begini, terus anak itu makan. Saya percaya anak itu makannya pasti banyak. Karena dia nggak lihat apa yang dimakan. Dia melihat film itu. Saudara tahu nggak bahwa begitu anak itu melihat seperti itu, dia kehilangan sosialisasi dengan
keluarganya, kehilangan komunikasi. Kita juga nggak tahu anak itu menonton apa, karena dia nonton kartun gini aja. Diam. Itu konten dan nggak akan lama pasti anak itu akan sakit mata, silinder. Saya pernah ke dokter mata. Ada anak kecil datang begini, mau dokter langsung gini, silinder pasti. Sini, kamu sering nonton TV ya, kamu main game ya, kamu smartphone, anaknya gini semua. Saya ngeliatin aja, loh kenapa dok? Saya bilang, ya karena anak yang suka nonton itu dan dia berjam-jam di situ, matanya langsung rusak. Dan itu silinder. Karena silinder itu nggak kelihatan, dia cuma double begitu aja saudara. Nah saudara, kita nggak tahu kontennya dan itu sangat berbahaya sekali. Kita biarkan mereka main PUBG, kita biarkan bunuh-bunuhan, kita biarin, nggak apa-apa yang penting seneng, nggak apa-apa yang penting diam, nggak apa-apa yang penting bisa di rumah, nggak apa-apa yang penting begini. Saudara tahu bahwa ada sesuatu yang itu jahat di sana dan tanpa sadar kita itu. Saudara mesti minta hikmat Tuhan. Silakan istriku yang ketiga. Yang ketiga syaratnya seorang pemanah adalah kesediaan untuk terlibat. Ya, kalau kita tahu bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berarti anak-anak adalah anak panahnya dan pahlawannya adalah Orang tua. orang tua. Ya, orang tua di sini bukan hanya satu pihak saja, tetapi keterlibatan dua belah pihak. Kenapa? Karena buatnya juga dua belah pihak. Kalau buatnya satu saja nggak jadi. Maka di dalam membesarkan, mendidik anak-anak ini perlu keterlibatan dua belah pihak. Bukan hanya pokoknya urusan sekolah, urusan ibu, enggak. Tapi keterlibatan bersama-sama untuk kita ambil bagian, ambil tanggung jawab terhadap anak. Dan terbukti melalui survei ternyata anak-anak yang menerima perhatian dari ayahnya untuk masalah di sekolah, mungkin rapot yang ngambil orang tuanya dan sebagainya, ternyata prestasi belajarnya itu meningkat. Motivasi belajarnya juga meningkat sehingga nilai-nilainya juga lebih baik. Ya, jadi ternyata berdampak. Ayah-ayah, mari kita mulai perhatikan anak-anak kita. Ya, bukan hanya ayah-ayah hanya bertugas mencukupi ekonomi, ibu-ibu atau mama-mama urusan mendidik anak, enggak. Tapi urusan mendidik anak adalah urusan berdua, amin. Ya, dan yang terakhir untuk syarat sebagai pahlawan pemanahnya adalah kemauan untuk dilatih. Ya, kita tidak pernah langsung bisa. Ya, dan seringkali kita sering bicara kepada anak-anak kita, kamu loh, kok nggak mengerti papa? Papa ini sudah capek atau mungkin mama. Aduh hari ini tuh mungkin kesibukan masaknya banyak dan sebagainya. Kenapa anak-anak nggak pernah mengerti orang tua? Karena anak-anak nggak pernah jadi orang tua, betul? Tapi orang tua pernah jadi anak. Siapa orang tua yang nggak pernah jadi anak? Nggak ada ya. Ya, semua kita dari anak. Nah, dari sana kita mau belajar, kita mau dilatih, kita belajar menjadi orang tua yang baik. Tidak ada orang tua yang sempurna. Mungkin tidak ada yang yang seperti yang diharapkan tidak seperti yang diharapkan oleh anak kita. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa itu Bapak Ibu adalah pilihan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita harus mau belajar, melatih diri lebih lagi untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Amin. Satu kali anak saya ini waktu Natal kemarin dia buat di Insta story-nya foto kami berdua di Paris. Paris ya. Maksudnya backgroundnya di Paris. Ya, karena ada tempat wahana di Batu, kami foto di situ. Kemudian dia pampangkan upload di Insta story, kemudian captionnya membuat saya mau nangis, saudara. Dia bilang gini, aku tahu, pakai bahasa Inggris tapi ya, aku tahu engkau bukan papaku yang sempurna. Engkau adalah ayah yang bukan sempurna. Tapi engkau selalu menunjukkan kepadaku siapa ayah yang sempurna, yang lahir 2000 tahun yang lalu. Saya memang bukan yang sempurna, saudara. Istri saya, kita sebagai orang tua bukan yang sempurna. Tapi kita tetap harus mau belajar untuk menunjukkan kepada mereka tentang siapa Yesus. Amen. Itu lebih penting
untuk mereka tentang belajar itu. Nah, ini adalah ayat yang terakhir, saudara. Bagaimana saudara dan saya menyelamatkan keluarga ini segera. Bahwa di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-7 dikatakan begini. Ini yang Nuh, kemudian karena Nuh itu. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Saudara, di depan kita apa yang terjadi, apa kadang kita nggak tahu. Kita kadang juga dunia yang semakin kejam juga kita tahu bahwa tapi itu mengancam anak saudara, mengancam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi dikatakan di situ dengan iman Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi selalu minta petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk apa saudara? Menyelamatkan keluarganya. Saudara, selamatkanlah keluargamu. Dengan apa? Dengan kita selalu mengatakan bahwa petunjuk Allah itu penting. Saudara harus tanya dengan Tuhan. Karena dia yang mempunyai pusaka itu. Amin. Ya. Kemudian, dan karena iman itulah ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan kisah ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara tahu tanda victory. Saudara, tanda victory yang selalu kita kalau foto, saudara begini, begitu ya. Saudara, tanda ini ada sejarahnya. Saya akan cerita sejarahnya. Saudara, sejarahnya adalah, saudara, Inggris itu adalah negara yang terkenal di dua hal. Satu adalah armada kelautan, itu sangat terkenal sampai hari ini. Yang kedua adalah pemanah sebetulnya, kalau zaman dulu itu pemanahnya. Nah, pemanah itu selalu memanah dengan dua jari ini. Maka keluarlah legenda tentang Robin Hood. Itu karena memang terkenal panah itu di Inggris. Dan saudara memanah itu selalu dengan dua jari ini. Pada zaman perang, saya lupa abad keberapa. Tetapi terjadi perang antara Inggris dan Perancis. Setiap kali Perancis berhasil menawan tentara Inggris, maka salah satu yang dilakukan pertama adalah memotong dua jari ini. Dipotong sama dia. Selat. Kenapa? Kalau nanti lolos, kalau nanti mereka sudah seandainya bisa melarikan diri, maka tentara Inggris itu sudah lagi tidak bisa memanah. Karena nggak ada jari ini. Nah, ketika Perancis dikalahkan oleh Inggris, kemudian saat tentara Perancis itu ada ditawan, kemudian tentara Inggris itu lewat, kemudian mereka serentak mengangkat kedua jarinya begini. Selain ini tanda victory, mereka mau menunjukkan kepada tentara Inggris dan dia tentara Perancis dan berkata, gua masih punya dua jari yang siap akan saya gunakan untuk menarik anak panah. Dan saya akan menggunakan busur dan tali busur itu untuk siap membunuh. Dan makanya dia dengan dua jari ini. Hari ini saudara, kita akan angkat dua jari kita. Kita akan ngomong sama iblis bahwa saya masih punya dua jari. Karena ada kekuatan dan kemampuan yang Tuhan mampukan pada kita. Kita punya keluarga, kita punya anak cucu, di mana dipersiapkan mereka. Dan aku akan menang, karena aku memiliki dua jari. Dan itu adalah tanda kemenangan. Dan itu karena Yesus yang memampukan saudara dan saya. Mungkin saudara pernah gagal. Mungkin saudara merasa begini, anakku gak bisa, anakku sudah terlambat, anakku bener-bener aku udah gak mampu. Aku merasa udah gak deket sama anak saya udah gak mampu. Saudara, kita mau patahkan intimidasi dari iblis. Kita hari ini mau mengatakan bahwa Tuhan, Engkau berikan kuasa dan kemenangan itu. Bahwa dua jari ini adalah pemberian untuk Engkau berikan sebagai gibor, sebagai pahlawan itu. Dan iblis, lihat dua jari saya. Karena ini tanda kemenangan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Jangan mau diintimidasi keluarga saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang anak saya maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama.
Saudara yang suami istri, saudara bisa berdekatan. Anak-anak peluk papa mamamu. Anak-anak peluk papa mamanya, ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama melayani Tuhan. Haleluya. Selamanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami. Saudara, biarkan musik mengalunkan pujian ini. Suami istri, mari kita angkat kedua jari kita seperti ini. Anak-anak peluk orang tuamu. Angkat kedua jarimu seperti ini. Tuhan, kami mengangkat dua jari kami. Kami mendapatkan kemenangan daripada Engkau. Amin. Bahwa kami masih bisa memanah. Kami masih Kau berikan otoritas untuk menjadi gibor sebagai orang tua. Kalau terjadi intimidasi dan pikiran negatif dan putus asa serta kecewa yang pernah kami alami. Tapi hari ini kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat kedua jari ini. Yes. Artinya kami sanggup bukan karena usaha kami, tapi kami sanggup oleh karena Engkau yang memampukan kami. Iblis, Engkau lihat kedua jari ini. Bahwa kami tetap bisa memanah. Kami tetap gibor itu. Kami tetap pahlawan itu. Kami tetap dipakai Tuhan untuk membesarkan, mendidik milik pusaka Tuhan. Yaitu anak dan keturunan kami. Maka kami akan melihat anak-anak ini Tuhan dipakai Tuhan dan takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi kebanggaan Tuhan dan demi kerajaan Tuhan. Dan mereka juga akan menjadi kebanggaan orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang tua, letakkan tangan saudara di atas kepala anak-anak saudara. Berkati mereka. Ayah, ibu berkati dan berikan kata-kata yang baik buat anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari bergandengan tangan. Bapa di surga, diberkatilah setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Dan mereka diberkati dan menjadikan keluarga yang teladan. Yang menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Pulihkan hubungan antara suami dan istri. Ada pengampunan di situ dan kasih karunia Tuhan di sana. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga sehingga Tuhan disitulah terjadi mujizat demi mujizat. Terima kasih. Diberkatilah keluarga-keluarga di gereja ini dan jemaat tempat ini. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara diberkati siang hari ini, amin. Boleh lambaikan tangan yang diberkati siang hari ini. Puji Tuhan, saya persilakan duduk. Saya percaya hari-hari ini
Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Mungkin masih ada yang anaknya masih sama orang tuanya, boleh bawa maju ke depan. Kita akan berdoa buat anak-anak kita. Sudah. Baik anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kita arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk keberadaan anak-anak kami yang ada di tengah-tengah kami, di tengah keluarga dan di gereja ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk mereka Tuhan boleh membawa sukacita, damai sejahtera bagi keluarga dan gereja ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami sebagai keluarga mengangkat tangan kami memberkati anak-anak kami Tuhan yang ada di depan ini Tuhan. Engkau memberkati tumbuh kembang mereka Tuhan. Engkau memberkati pergaulan mereka Tuhan. Engkau memberkati pendidikan mereka Tuhan. Bahkan Engkau juga akan memberkati masa depan dan pasangan hidup mereka kelak Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap aspek kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, biar Engkau terus menjagai mereka. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu tidak akan pernah tertidur menjagai mereka Tuhan. Mereka akan selalu bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan. Kami sebagai orang tua keluarga yang tidak bisa menjagai mereka 24 jam. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, menjadi kerinduan setiap orang tua. Untuk mereka boleh mengenal Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Kami mau Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan. Sehingga mereka semakin hari semakin mengenal siapa yang mereka sembah, siapa yang menjadi pegangan hidup mereka Tuhan. Yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah mereka boleh menjadikan kami orang tua sebagai contoh teladan Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami sebagai orang tua Tuhan, untuk kami menjadi contoh teladan bagi mereka. Berikanlah kami hikmat, marifat Tuhan, untuk kami bisa mendidik, membesarkan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukanlah setiap kami. Juga buat kakak-kakak sekolah minggu, sakit siang Tuhan, yang melayani dengan setia Tuhan. Engkau penuhi mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka melayani anak-anak kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Bukan dengan kasih mereka, bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan pengurapan Tuhan yang baru Tuhan. Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, yang sudah melayani dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, apapun yang mereka kerjakan. Sehingga mereka Tuhan memberikan hidup mereka buat anak-anak kami, bukan mencari penghidupan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan segala berkat ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.